Seratus. 4. Melbourne FM. Oi, welcome back to 104 Melbourne FM. Sih ada cerita. Mantap. Hari ini gue seneng banget nemenin kalian semua di podcast hari ini. By the way, buat yang dengerin di Spotify, hari ini gue ada di YouTube karena gue pakai Zoom meeting. Jadi silahkan kalian check out kita di YouTube, boleh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat. Dan di sini gue tuh lagi buat kayak opening baru juga gitu. Gue lagi buat kayak segmen-segmen gitu. Dan basically hari ini gue bakal punya segmen yang namanya Half Truth Statement. Jadi kita akan membahas segala statement di dunia ini, baik yang rohani maupun yang sekuler biasa aja. Tapi kadang kita tuh kan suka nyeletuk satu statement yang sebenarnya kita tuh ya nggak paham banget maksudnya apa gitu. Nah kan nggak enak juga kan kalau kita tuh ngobrol sama orang tapi setelah dipikir-pikir, iya ya gue tuh juga sebenarnya nggak ngerti maksud kata-kata itu apa. Nah makanya di segmen hari ini gue pengen ngebahas lebih dalam lagi bersama bintang tamu gue juga untuk ngebahas statement-statement yang sering kita keluarkan di dunia ini yang kita tuh mungkin kadang nggak tahu artinya. Jadi kita pengen meluruskan supaya ini juga bisa mengedukasi kita semua. Gitu aja sih. Semoga kalian enjoy and let's check it out. Halo, lu pada lagi dengerin gue Raffi Satria di 104 Melbourne FM. Aussie ada cerita. Hari ini pertanggal 2 Agustus 2020. Tidak kerasa sudah bulan ke-8 dalam 2020. Dan rasanya kemarin tuh kayak baru 2019. Hari ini kembali saya akan ngobrol dengan bintang tamu yang akan mulai menjadi bintang tamu tetap ya. Ini aku mulai ditarik biaya nggak kok? Ntar biayanya pas kamu ke Sydney traktir aku makan aja. Siap bos. Hari ini ngobrol bareng siapa? Hello everyone, kenalkan nama saya Yosi. Lokasi saya di Sydney, pastoring Indonesian and International Church in Sydney. Mantap. Jadi kita bahas statement-statement yang kita sering ucapkan, tapi kayak bener nggak sih itu sebenarnya kalau ngomong kayak gitu. Jadi hari ini itu aku mau membahas kata-kata ini kok. Jadi kita kan sering banget ya kok, kalau kita as a Christian diajarin untuk berbuat baik dan berbuat kasih. Kalau dikasih pipi kanan, kasih pipi kiri, kayak gitu-gitu. Kalau ditampar, kalau dikasih. Kok kalau dikasih sih? Kok pipi babi emangnya? Bukan dia ya, kalau ditampar. Terus ya kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri gitu kan. Terus kita tuh kadang-kadang suka mengucapkan suatu statement yang kayak aku kepikiran aja sih kemarin, kayak misalnya kita lagi disakiti orang gitu, terus orang lain nanya ke kita gitu, bales dong, kamu udah di kayak gituin, kayak bales tuh ya, jangan mau kalah atau jangan mau dikecewakan gitu. Terus for some people kadang-kadang mereka kayak suka bilang udah biar Tuhan saja yang bales. Nah itu tuh sebenarnya is that biblical kok? Yes and no, dua-dua ya. Yes, karena kalau kamu perhatikan di kitab Roma juga dibilang vengeance belong to the Lord. Roma 12 ya? Ya, jadi vengeance itu bahasa Inggrisnya pembalasan itu milik Tuhan kan. Ini memang kita diajarkan di Perjanjian Baru khususnya bahwa pembalasan itu bukan milik kita. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Dan ini pun terjadi di Perjanjian Lama. Kalau kamu perhatiin di Perjanjian Lama, khususnya kalau kalian baca Mazmur ya. Mazmur itu kan frontal sekali ya. Kitab Mazmur itu yang penulis kitab Mazmur, tiap kali mereka nulis, mereka tuh nggak menyembunyikan perasaan mereka dari Tuhan. Ya, kalau kamu baca Mazmurnya Daud, kemudian kalau kamu baca Mazmur 137, itu yang paling mengerikan, yang ada hancurkanlah kepala bayi ini, kayak gitu. Wow, that's harsh.
Dan jadi itu isi doa pemazmur kepada Tuhan untuk musuh-musuhnya. Bilang, Tuhan, kamu udah lihat betapa aku disiksa oleh musuh-musuhku, sekarang balaskan. Bahkan sampai bayi-bayi pun hajar Tuhan. Nah, jadi kamu akan menemukan itu di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, di mana konsep memang pembalasan itu adalah milik Tuhan. Tetapi pada saat bersamaan, ini yang sangat-sangat penting. Di Perjanjian Baru, walaupun pembalasan itu milik Tuhan, tetapi kita juga diajarkan adalah bahwa kita harus bisa mengasihi musuh kita. Iya dong, tahu kan ya? Tuhan Yesus berkata, love your enemy. Ya. Jadi walaupun sekarang pada saat bersamaan kita diizinkan untuk berkata sama Tuhan, Tuhan biarlah kamu yang balas, aku nggak mau balas. Tapi pada saat bersamaan juga postur hati kita harus bisa berkata, aku mau mengasihi musuhku. Jadi that's why this is a very dangerous statement. Karena seringkali kalau aku dengar orang ngomong ini, statement ini, biar Tuhan saja yang balas. Itu kesannya lebih ke arah, actually mereka tuh kesel, mangkel, marah, bahkan benci. Tapi mereka nggak mau meluapkan kebencian itu. Kayak pengen bales tapi pakai kedok Tuhan ya, pakai media itu media Tuhan. Exactly. Sedangkan itu satu sisi benar, tapi di satu sisi juga Tuhan mengajarkan kita untuk love our enemy, untuk bisa mengasihi musuh kita. Nah, jadi makanya kita harus understand the balance ya. Jadi the balance-nya adalah waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah Engkau saja yang membalas. Understanding-nya berarti gini, Tuhan yang punya hak penuh untuk memilih bagaimana cara Tuhan membalas. Tuhan bisa membalasnya dengan orang itu dihukum sepanjang masa, atau Tuhan bisa membalasnya dengan orang itu bertobat dan Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Tapi tugas kita, waktu kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan Kau yang balas, tugas kita sekarang bukan lagi memikirkan pembalasan, tapi tugas kita sebagai umat Kristus adalah mengasihi musuh kita. Jadi it's okay kamu bilang, Tuhan pembalasan, balas no, sangat boleh. Tapi pada akhirnya setiap pemazmur selalu berkata, walaupun mereka sudah berkata Tuhan balasin, tapi mereka selalu berkata pada akhirnya I trust in you. Aku tahu kamu tahu yang terbaik, rencanamu bukan rencanamu, jalanmu bukan jalanku, so do what's good to you. Dan mungkin Tuhan akan balaskan lewat penghukuman kekal, atau mungkin Tuhan balaskan lewat pembayaran Yesus di kayu salib. Maksudnya? Jadinya gini, kan kita misal kalau kita habis sakit ini, ya kan, kita minta ada mau pembayaran dong, biar adil dong. Dan pembayaran itu bisa saja orang itu bertobat. Dan kalau orang itu bertobat, berarti semua kesalahannya sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Jadi tapi itu kan yang bagus ya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau ada orang bertobat kan pasti kita juga ikut seneng lah. Masalahnya kan di dunia ini tidak segampang itu kan. Kadang ada orang yang udah dibaikin tapi ngelunjak, kesel, dan berarti kalau tadi yang Koyosi bilang kalau kita belum melihat dia itu sebagai seseorang yang ini orang belum tobat-tobat, ya itu bukan hak kita ya. Maksudnya itu bukan hak kita ya. Maksudnya itu bukan it's God's timing basically. Exactly. Pokoknya any kind of vengeance is never us. Never our right. Vengeance always belong to the Lord. Mau what in small vengeance, big vengeance, semua vengeance belongs to the Lord. Karena kalau kita yang mencoba vengeance, yang terjadi adalah kita nggak akan bisa adil. Nggak bisa. Kalau kita disakiti, kalau kita mau adil, kita pasti waktu menyakiti balik akan menyakiti lebih. Karena kita nggak bisa bermain adil. Satu-satunya yang bisa bermain adil cuma satu, Tuhan. Makanya balaslah dengan kasih. Correct. Karena itu di Roma 12 dan Roma 13 dikatakan waktu kita berbuat baik itu seperti coal, batu bara yang di atas kepala mereka. Benar. Ya, ini otak lagi memproses karena I know that's so hard. Oh, it is very hard. Tapi kasarnya kan kalau kita ngerti Injil kan, let's go back to us. Yes. Bukankah kita seringkali menyalahgunakan Tuhan? Bukankah kita seringkali menyakiti Tuhan? Yes. Dan Kristus sudah bayar semua di kayu salib. Yes. Aduh, benar, lagi mikir. Ya. So, ya. Karena memang maksudnya itu sih, maksudnya aku juga sering kayak
apa sih bahasa Jawa, gedek kayak apa sih? Ya gedek sama orang gitu kan. Makanya yang tadi aku bilang, maksudnya kalau kita baik terus dia balas baik sih gampang ya, atau kalau kita baik terus dia tiba-tiba bertobat sih gampang ya, tapi masalahnya faktanya tidak seperti itu dan tidak segampang itu kan. Dan Ya. I think nature banget, it's really it's just a human nature buat rasanya pengen banget ngebales. Oh ya, Tapi iya ya, dong, pasti dong. tapi ya Roma 12:19 tadi ya yang bilang bahwa berarti any tips? Ada. Tiap kali aku disakiti, dilukai, my first response will be this. Okay. Ini kan of course ya, mangkel toh. Mangkel itu bahasa Indonesia apa sih? Ya mangkel lah. Gondok. Kesel. Ya, kesel kan. Dan of course pengen balas. Dan tiap kali itu terjadi, I ask myself this. Ini aku pengen balas, mangkel. Kenapa? Apakah karena aku sayang sama orang itu dan dia melakukan kesalahan dan aku nggak mau dia melakukan kesalahan itu lagi? Atau aku mangkel, aku kesel karena orang itu sudah nyentuh egoku? Gimana tuh yang kedua, gimana tuh? Jadi kayak misalnya lebih ke arah aku kesel, bukan karena aku mengasihi dia, aku kesel karena ini nggak fair buat aku. Wah, kayak aku sering tuh. Ya. Dan yang kedua, itu aku harus deal sama my own heart. Itu berarti ada satu yang salah dengan hatiku. Kalau yang pertama valid, kalau yang pertama adalah ada berkali-kali yang hal yang aku selesaikan. Jadi orang menyakiti aku dan I need to speak to that person in love. This is not right. This is not God honoring. This is not God exalting. Tapi aku harus cek hatiku dulu karena sering kali, mungkin 7 dari 10 kali, itu setiap kali aku merasa disakiti, itu lebih ke arah egoku yang kena. Bukan karena necessarily karena aku mengasihi orang itu. Jadi gimana? Maksudnya tapi next step-nya apa? Apakah karena tidak bisa dipungkiri terkadang kita itu juga tidak cocok sama orang karena less communication ya. Correct. Salah paham. Kayak yang sebenarnya kita kan bangsa yang tidak enakan. Jadi I don't know, Koyoshi bule sih, Aussie people, jadi mungkin bule lebih blunt gitu, tapi kita kan gak enakan kan. Maksudnya aku merasa sering kali kita tuh kayak kita punya pendapat sendiri, belum dikonfirm sama dia, jangan-jangan dia punya pendapat sendiri, malah salah paham. Jadi my first response selalu diem. Jadi kalau aku lagi tek gini, aku nggak akan langsung ngomong blast. Karena biasanya kalau langsung ngomong blast, langsung emosi yang keluar. Bukan emosi, malah kata-kata negatif. I take time, think, maka aku lagi struggle. Why am I angry? Is this angry because what this person does is not honoring to God? And it's not beneficial for him or her? Atau I'm angry because it hurts me, it hurts my pride, and it annoys me. Kalau yang kedua, aku pilih diam dulu, kasih benefit of a doubt, and if I can see clearly, dan aku kemudian misalnya lihat ada bagian nomor 1 yang terjadi juga, then I'll take time to talk to that person and talk about the number 1. Kayak pas kamu ngomong gini, kamu lakukan ini, this is not what a disciple of Christ will do. Iya. Susah. Jadi aku bukan lagi ngomong kayak apa namanya, kamu tentang perasaanku, tapi aku lebih ke arah, well, I don't think this is in line with what the Bible teaches on how we are to live as disciple of Christ, as a Christian. Pernah nggak kayak gitu tapi orangnya tetap ngeyel, nggak mau dengar? Pernah dong. Terus? Sangat pernah. Ya, I can't do much. Jadi yang yang baru terjadi, I think awal tahun ini, I talk to that person honestly, from my heart, out of concern. Dan yang terjadi adalah that person basically say, nope, I don't care. Yeah, what can I do? Kok kalau ini gimana kok? Kalau kita agak nyentuh masalah hukum gimana kok? Maksudnya gini ya, I wanna ask you deh, karena dulu aku sempat setuju. Do you agree with ini? Are you agree with death penalty? Karena dulu aku agree, tapi sekarang enggak. Tapi kadang masih suka kesel.
Okay, let me ask you. Karena ya kok. Hmm. Mungkin aku kebanyakan nonton Netflix kali ya. Kan ada acara Netflix yang tentang apa murder gitu kan. Terus kayak wah gila sih ini orang kayak sakit sih ini orang. Okay. Let me ask, kenapa kamu disagree dan kenapa kamu agree? Why do you agree with that penalty dulu? Karena untuk mendamaikan dunia, bukan mendamaikan sih, tapi kayak ya gimana teroris tuh gimana, terus koruptor yang triliunan misalnya, terus misalnya nih, kita ngomongin korupsi, terus ternyata toh di dalam penjara dia korup lagi di dalam penjara. Oke, make sense. Kalau sekarang ini kenapa kamu jadi panjang ya ini? Ya udah ya. Kenapa kamu disagree? Biar seru. Karena kayak ya after I know God, I think masalah nyawa tuh urusannya Tuhan sih. Okay. You want my answer for this? Okay, I'm gonna be very careful ya what I'm gonna say. The Bible is clear. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Okay, He's the creator. He's the one who has the right to decide life or death. One. However, jadi di satu sisi sepertinya death penalty no. However, di satu sisi kita juga tahu bahwa pemerintahan diberikan kepada kita untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat. Apalagi pemerintahan yang melakukan keadilan. In that sense, ini ada argument, of course ada argument. In that sense, kalau memang pemerintah diberikan untuk kebaikan kita, seperti kamu bilang, there are criminality yang di luar batas, dan the only right response is that penalty. But here's the thing, okay? We as a people do not have that right. Kita nggak diberikan hak itu sama Tuhan. Tetapi the government, according to Romans 13, I believe the government has that right. Jadi pemerintah diberikan hak untuk menentukan whether they want to pursue that penalty or not. Of course, tapi again, like I said, ini require a lot of wisdom. I'm not saying berarti semua death penalty itu justifiable. I'm not saying that. But I'm saying kalau there's a way for the government to pursue death penalty that is wise, acceptable, and good in the eyes of God. Iya. Especially, I think aku nggak tahu Australia, tapi Indonesia obviously no. Tapi US itu setiap pengambilan keputusan dia ada advisor yang dari agama ya, iya nggak sih? Kalau itu aku kurang tahu. Australia ada nggak ada ya? Australia nggak. But setahu aku kalau bukan advisor dari agama kan, karena constitutionnya Amerika kan basically, back in the days it's quite, I'm not saying it's fully Christian, tapi ada a lot of Christian influence. Jadi mereka memang value, they still value. Mereka masih bisa dibilang to some degree a Christian nation. Jadi masih value the Bible, the image of God itu masih strong. So they continue to they continue to look at the Bible to some degree. And then although Supreme Court disagree, but there's that conversation. Iya. Berarti dari point of view kita sebagai rakyat ya tidak setuju, tapi to some extent. Jadi posisi kita sebagai rakyat adalah basically if that's what the government decided and the government is given the authority by God to do that, then you gotta be wise. There are times kayak lagi kita bisa lihat what is this. Misalnya kalau the government just use that penalty for every crime, lu nyolong roti, that penalty. Then we gotta say that's injustice. Yeah. But then we have to say kalau misalnya for example Osama bin Laden, what do we do with him? Then if you look at the Bible seems to get the just punishment for that kind of crime is that penalty. Tapi misalnya gini, kita dijahatin. Terus
rasanya kayak pengen bawa ini orang ke jalur hukum, tapi and then what about love and forgive? Correct. Nah, ini sering terjadi ya, khususnya di Indonesia ya. Apalagi bisnis kan misalnya biasa. Benar. Here's the thing. Di 1 Korintus ini ada guideline-nya. Jadi di 1 Korintus nih Paulus negur gereja di Korintus. Karena basically the same thing. Karena belum apa-apa, baru masalah langsung dibawa ke pengadilan. Dan Paulus ngomong di 1 Korintus 4 kalau nggak salah ya. Itu ya 1 Korintus 4 atau 6. Paulus ngomong bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu suatu hari ini yang akan menghakimi dunia. Kalau kamu akan menghakimi dunia dan sekarang kamu justru bawa perkaramu ke dunia, you got it messed up. The order is messed up. Bukan berarti nggak boleh ke pengadilan. I'm not saying that. Tetapi as a Christian, apalagi kalau ini between brothers and sisters, there should be a conversation first. Try to work it out between them first. Okay, try to work it out between them. Try to involve the church. Try to involve the elder of the church. And when it does not work, karena basically kan kalau kita sekarang udah ngomongin bisnis ya, kita udah ngomongin maybe this is a lot bigger than just them. It involve a company, it involve infringement here, maybe involve corruption here, there. Dan kalau udah seperti itu, then we gotta no choice. We have no choice. Then we gotta involve the government. Karena the government is given for our good. Tapi the government, the authority, the court should not be the first place to go. The first place to go is for us to solve the issue ourselves, involve the people in the church, involve the pastors, the elders, work together. If it does not work, then court. Dan mungkin orang kayak gitu bisa bikin orang lain suffer. Masalahnya di situ juga ya. Bisa bikin orang lain suffer maksudnya? Ya misalnya tadi ditipu bisnis gitu. Mungkin kayak oke lah cincai aku yang ditipu, tapi kayak takutnya dia nipu orang lain juga. Correct. Yes. Nah itu jadi again the heart. What is the heart motive? Apakah heart motiveku ini lebih ke arah karena aku dicurangi, atau aku nggak mau dia melakukan itu kepada yang lain juga? Yes. Okay, and then we gotta. Ini kalau kamu udah ngomong seperti ini, this is a complicated issue. Ini bukan lagi ngomong hitam putih ya. This is just a matter of wisdom. How do we apply love? How do we apply justice? Okay, to what degree should we forgive? To what degree should we pursue reconcilement? Ini sekarang udah, but that's church. Dan aku nggak bisa kasih black and white for this. This is every scenario look different. By the way, thank you buat yang udah denger. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Share jika kalian pikir podcast gue bermanfaat, dan mungkin bisa chat gue, DM gue di Instagram atau apapun itu kalau kalian tertarik, misalnya gue harus bahas apa dan perlu bahas apa. Itu aja sih. Thank you Ko Yosi. Yo. Bye.